ini instrumen pembukaan ya. Selamat datang di sebuah pengakuan by Anon. Jadi hari ini gue sendiri nih karena yang lainnya pada ada yang sibuk, ada yang lagi berduka ya. Turut berduka ya untuk Ongki. Turut berduka semoga keluarganya dikuatkan. Bagi Ongki juga semoga lu bisa jadi lebih baik daripada apa yang terjadi sekarang ya. Turut berduka Ongki. Koko Ongki ya. Jadi hari ini siapa nih? Jadi gue adalah teman Gilang. Dan gue udah lama disuruh ikut sebenarnya, jadi bintang tamu ngisi acara di sebuah pengakuan by Anon, yang menurut gue sendiri ini adalah suatu podcast yang bagus, podcast yang bagus karena memberikan platform untuk orang-orang sharing rahasia terdalam mereka. Biasanya disensor semuanya, ya kan? Ya. Hari ini tuh kita lagi nggak ada sensor, kita lagi mungkin sebuah pengakuannya lebih ke arah ketongkrongan sih sebenarnya. Kita lebih ke deep talk kita antara ya sebagaimana orang lah ya, kita nongkrong, kita cerita, kita curhat. Jadi ya hari ini datanglah seorang Bapak Aldo. Ya, jadi nama gue Aldo dan gue hari ini akan sharing soal perasaan gue. Ya, agak deep hari ini mungkin ya, karena seperti yang baru saja terjadi di hidup gue. Ada suatu perasaan bersalah, ada perasaan sayang, ada konflik di situ. Dan gue akan cerita semuanya hari ini, gitu. Dan juga hari ini adalah hari yang spesial untuk seseorang yang penting buat gue. Dan podcast ini adalah salah satu hadiah ulang tahun yang akan gue berikan ke dia. Jadi sekali lagi gue mau berterima kasih kepada Gilang, founder dari sebuah pengakuan by Anon, yang videonya keren-keren. Check it out. Oke, jadi kita mulai dari tahap pertama dulu ya. Tahap pertama dulu. Ada masalah. Ada masalah. Iya. Masalahnya apa, bro? Oke, jadi gue itu menghabiskan banyak waktu kuliah gue dan waktu kerja gue itu di luar. Jadi gue berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, satu negara ke negara lainnya, sampai akhirnya gue pindah ke Bali tahun lalu. Nah, waktu itu gue benar-benar datang ke Bali sebagai orang yang baru ya. Maksudnya pertama kali juga kerja di Indonesia, pertama kali juga hidup di sini. Gue gak nyangka sampai hari ini tuh ternyata bahwa Bali tuh memberikan alasan gue untuk stay. Gitu. Iya, betul. Jadi gue cerita sedikit ya. Berapa tahun di Bali? Udah setahun lebih ya. Setahun, oke. Belum lama ya dibanding Bapak Gilang ya. Saya 25 tahun, Bu. Seumur hidup ya. Oke. Masalah ya, kita ngomongin masalah. Oke. Belum lama ini, mungkin bulan Mei ya, mungkin 3 bulan lalu itu. 3 bulan lalu. Gue putus sama mantan gue. Gue tahu tuh ceritanya. Gilang udah tahu semuanya. Dia temen curhat gue juga kebetulan gitu. Jadi for further information nanti bisa kontak Gilang aja langsung. Langsung Instagramnya di bawah ini. Oke, jadi gue baru putus dan gue sama mantan gue ini jalan selama 2 tahun. Kita spend hampir setahun LDR memang. Tapi sebenarnya ya gue udah serius sama mantan gue. Gue juga udah mau mengarah ke ya pernikahan lah, karena memang gue juga tipe orang yang kalau misalnya pacaran tuh punya tujuan, nggak cuma pacaran nggak jelas aja gitu. Nah, di hubungan kemarin itu gue bisa dibilang bahwa penyebab kita putus adalah gue yang menyadari itu, dan itu memang sesuatu yang juga jadi bahan pembahasan gue dan mantan gue waktu itu, bahwa gue itu terlalu nge-push ego gue di hubungan gue yang sebelumnya. Contohnya, intinya semua itu harus berjalan sesuai yang gue mau. Gue tidak memperdulikan apakah mantan gue bahagia atau enggak. Intinya semuanya kita kayak gini ya, oke. Iya, jadi I took control of everything gitu. Dan gue tuh tidak sadar kalau dia tuh nggak bahagia sampai akhirnya, ya pas kita putus itu, akhirnya dia minta putus, dan pas dia minta putus pun awalnya gue juga masih ada perasaan kayak ntar juga paling ini doang, cuman emosi doang, ntar juga balik lagi gitu. Gue sampai ada pikiran kayak gitu. Nah tapi terus akhirnya dia sudah bersikukuh dengan itu. Dia ngambil keputusan yang mutlak, berarti tidak bisa diganggu. Keputusan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan di situ baru sadar, oh shit gitu, kayak gue sayang gitu loh. Gue sebenarnya sayang, dan gue ngerasa baru setelah gue kehilangan dia, gue sadar kalau gue sebenarnya sayang dan butuh dia di hidup gue gitu. Jadi
Putusnya itu 3 bulan yang lalu berarti. 3 bulan yang lalu, bulan Oke. Mei ya, bulan Mei. Jadi ketika gue putus itu, selain gue merasa merasa sedih karena gue masih sayang, tapi hubungan tidak bisa dilanjutkan. Gue juga merasa bahwa gue tuh salah. Jadi gue ada dihantui juga rasa bersalah gitu loh. Yang itu berjalan sampai mungkin 1-2 bulan setelah itu gitu. Nah, bahkan maksudnya setelah putus pun pernah deket sama orang dan ya intinya it didn't work out gitu loh, karena gue nggak bisa move on karena gue masih merasa bersalah sama diri gue sendiri. Dan intinya gue juga tidak bisa menjadi diri gue sendiri gitu loh, karena gue dihantui dengan kesalahan gue di masa lalu itu gitu. Nah, itu masalahnya lah. Jadi itu highlight dari masalahnya gitu. Wah, berarti sebenarnya kalau sampai detik ini masih ada rasa sayang. Nah, sampai detik ini perasaan itu sudah hilang semuanya. Jadi Perasaan itu sudah hilang. apa yang ada di masa lalu itu sudah menjadi sebuah chapter yang tertutup yang sudah tidak akan dibuka lagi gitu. Dan alasannya apa? Alasannya adalah karena gue bertemu dengan seseorang yang sangat spesial, dan orang itu bisa membuat gue seakan membuka mata gue, seakan membuka hati gue, dan seakan istilahnya mungkin sekarang menjadi dunia buat gue. She became my world now gitu. Sebenarnya jalan cerita lo itu hampir mirip sih sama jalan cerita gue ya sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa dilihat ada sesuatu yang nggak bisa kita paksain. Di satu sisi kita masih sayang, di satu sisi makin kita genggam rasa sayang itu makin kita terluka, makin sakit. Anggaplah kita menggenggam pedang lah kayak gitu loh. Betul banget. Gue paham banget apa yang lo rasain ya. Oke, anyway. Nah, mungkin bisa dibilang juga ya, masa beberapa teman gue mungkin nanya gitu loh, lu selingkuh ya gitu. Itu jadi itu jadi label. Label itu ya bro, saya sudah memakan label itu dari umur 18 tahun. Jadi saya udah kebal. Iya. Jadi ini ya gila, memang fuckboy. Saya sudah tobat. Oke, ya. Saya sudah tobat kepada Ibu Revina. Saya sudah tobat ya. Iya. Jadi itu pasti gue nggak bisa bohong kalau orang-orang tuh ada yang menanyakan seperti itu, karena mungkin mereka ngelihat, oh lu baik-baik aja loh sama yang sebelumnya, kelihatannya baik-baik aja loh, tapi kok tiba-tiba sudah ada yang baru gitu loh, gitu. Padahal sebenarnya timelinenya itu adalah gue putus, dan setelah itu ya gue merasa down banget sampai akhirnya gue ketemu dengan seseorang ini gitu. Jadi perlu kita buka kartu, perlu kita buka namanya sekarang atau boleh? Kalau pihak-pihak yang disinggung tidak apa-apa ya. Nanti aja ya, kita mungkin cerita dulu ya, biar orang-orang nggak kepo dulu kali ya. Nanti Instagram saya tag. Oke. Jadi ketika gue sedang merasa down, gue nggak bisa move on, gue nggak bisa berhenti menyalahkan diri gue sendiri akan apa yang terjadi di hubungan gue sebelumnya, gue bertemu dengan seseorang. Dan awal gue bertemu dengan orang itu ya udah biasa aja gitu loh, ya we talk as friends. Ketemunya di suatu platform yang gue yakin penonton sudah banyak yang tahu. Jadi orang-orang luar yang pindah di suatu tempat pasti menggunakan platform itu ya. Apalagi Bapak Gilang itu udah sering make gitu loh. Masih Pak sekarang aplikasinya? Udah. Ya oke. Anyway, ketemu di situ, kita ngobrol dan ketemulah akhirnya gitu. Ketemu, gue ingat banget dari awal kita ketemu tuh kita nonton sunset gitu. Jadi antara Bali dong. Apalagi kalau nggak sunset serinya. Oke, terus. Jadi intinya gue, orang ini dan sunset itu tidak terpisahkan gitu loh rasanya. Jadi setiap gue ngeliat sunset, kalau gue lagi sendirian pasti ingetnya dia. Sampai gitu. Kita pun pernah sunsetan bareng ya Pak ya. Juga, ya. Gilang by the way kenal juga sama orangnya dan dia tahu cerita gue. Oke. Nah, ketemu dengan dia ya pertama gue nganggep ya udahlah temen biasa gitu loh. Emang orangnya asik, nyambung sama gue, dan sebenarnya pas di awal juga gue nggak mikir gitu loh kalau ini orang itu akan jadi orang yang spesial buat gue gitu. Terus lama-lama kita kenal, kita makin sering hangout gitu, sering ketemu, dan terus di situ mulailah ada suatu hal yang gue rasain. Dan yang gue rasain itu bukan perasaan suka. Oke lah, maksudnya bohong lah kalau bilang gue tidak ada ketertarikan tuh bohong. Ada di situ ketertarikan. Tapi
yang Belum jadi sayang highlight, tadi ya? iya belum sayang, dan yang jadi highlight di situ itu adalah setiap kali gue hangout dengan orang ini, gue itu bisa melupakan masa lalu gue. Gue bisa benar-benar menjadi diri gue yang sebenarnya gitu loh. Jadi gue nggak sedih, gue nggak merasa bersalah, gue nggak mikirin masa lalu, tapi gue bener-bener enjoying my time with her gitu. Oke. Dan itu yang gue rasain, yang menurut gue bener-bener spesial, karena dia tuh bisa membuat gue lepas dari masa lalu itu gitu loh. Kalau mungkin bisa dibilang she helped me heal gitu loh. She has helped me through the healing process. Dan itu yang menurut gue penting banget, dan itu yang juga sampai detik ini sangat gue appreciate gitu loh. Nah, kita makin dekat, dan sampailah mungkin ketika saat itu gue nyamperin dia di Singaraja. Oke, jadi next clue, dia orang Singaraja. Singaraja itu Oke, sebentar. Sebelum jatuh ke arah sana. Sebelum lu mulai ini semua. Iya. Ini baru terlintasnya di pikiran gue. Silakan. Sebelum lu mau mulai ini semua, perasaan mantan lu ke elu itu gimana sih? Apa lu aja yang masih waktu lu kan bilang lu masih sayang, masih apa, masih gimana? Apakah mantan lu tuh mempunyai rasa yang sama, masih sayang juga, masih peduli juga sebelum lu mau mulai ya? Oke. Itu jujur sesuatu yang gue nggak tahu, karena setelah kita putus pun kita tidak banyak ngobrol. Sedikit-sedikit lah ada perasaan kangen gitu. Dari dia? Dari dia juga, iya. Oh, Tapi apakah dia masih sayang? Apakah dia merasakan apa yang gue rasakan? Gue tidak bisa menjawab dengan pasti gitu. Gue tidak mau berasumsi juga gitu. Sudah cukup menjawab, Pak? Sudah harusnya sih. Iya, gitu ya. Oke, jadi next clue soal Singaraja. Singaraja ya. Dia orang Bali, dia dari Singaraja. Buat orang-orang yang tidak tahu Singaraja itu di mana? Di mana Pak Gilang Singaraja itu? Pokoknya Singaraja tuh di ujung. Di ujung utara ya. Di ujung utara. Dan pasar itu kan di tengah-tengah kalau di Bali. Singaraja itu di ujung utara. Saya soalnya Kute, Canggus, Minyak, sudah Iya. sampai sana saja. Iya. Nah, gue waktu itu iseng aja main ke Singaraja, itu pun bareng temen gue gitu. Nah, habis itu ke sana ketemu dia juga, kita spend time bareng. Dan itu spend time sebenarnya seharian juga sih. Kita seharian, habis itu dari sunset, habis itu sunrise lagi, kita nonton lumba-lumba. Jadi intinya we did a lot of things together di sana. Dan terus cuman semalam waktu itu, nggak banyak karena enggak dong. Kan gue ada sama temen gue di sana. Iya. Nah, Anda di situ- tidak mengajak saya, Pak? kan Anda tidak mau ikut waktu itu ya. Iya. Nah, habis itu Anda kan sibuk dengan aplikasi Anda waktu itu ya. Nanti lagi sejak saat itu. Ya. Oke. Habis itu semalam doang di sana. Tapi yang gue bingung nih gini, setelah gue pulang dari Singaraja, perasaan gue tuh beda. Kok kangennya itu jadi sama dia ya gitu loh. Entah kenapa gue jadi kayak melepaskan, sudah benar-benar bisa banyak melupakan apa yang terjadi di masa lalu, banyak melupakan perasaan yang kangennya dulu masih sama mantan, tapi kok rasa itu terkikis, dan setelah di Singaraja itu, gue jadi kangennya sama dia. Moving on lah berarti ya. Iya, kayak moving on iya, dan balik lagi kayak she's the one who helped me heal gitu. Jadi kayak itu yang gue sangat appreciate, dan itu yang mungkin bikin gue kangen jadinya gitu loh, karena gue bisa jadi diri gue sendiri ketika gue sama dia gitu loh. Dan dia juga appreciate gue menjadi diri gue sendiri gitu. Nah, mulailah di situ ada perasaan kangen, ketertarikannya juga makin kuat. Tapi di situ juga gue nggak mau gegabah gitu loh, dan langsung kayak gue udah move on, gue ready untuk memulai hubungan baru. Gue nggak kayak gitu. Gue take it slow, tanpa tergesa. Lagu tuh. Lagu ya. Nah, habis itu sekarang gini, maksudnya kita juga udah bukan di umur yang kita bisa pacaran main-main lagi, pacaran tanpa tujuan yang jelas. Jadi sebenarnya ketika gue sudah serasa tua memang, padahal masih muda ya. Kita tuh masih muda loh kan. Nah, jadi ketika gue sudah mulai merasakan itu, gue tuh teken perasaan di hati gue. Gue tidak yang sampai benar-benar gegabah atau gimana. Gue teken perasaan itu, dan gue berpikir dengan otak. Jadi gue nge-push thinking gue instead of feelings gitu. Dan di situ gue mikir, oke, kalau misalnya gue memang mau menjalin hubungan baru, gue nggak akan pacaran dengan konsep
udahlah jalanin aja dulu gitu loh. Nanti mungkin bisa cocok, nggak kayak gitu. Gue udah capek yang seperti itu, gue nggak mau. Makanya sebenarnya I was going a bit hard dalam artian gue punya kriteria pacar segini ya. Anggap aja kalau dari skala 1 sampai 10 nih, gue tuh mungkin pacar gue ya ada di 7 atau 8. Nah, otomatis gue juga punya dong kriteria buat cewek yang mau gue jadiin istri nantinya, gitu kan. Pasti semua cowok juga punya. Dan anggap aja itu di 10 gitu. Jadi gue tidak melihat cewek ini tuh di kriteria sebagai pacar. Langsung gue lihat di kriteria 10 itu, gitu. Jadi intinya gue banyak banyak kayak filter yang di situ gue taruh untuk intinya ngelihat aja gitu loh. Sebenarnya nih orang kayak gimana sih dan sebenarnya bisa ngasih cocok sama gue. Semakin gue kenal, semakin kita dekat. Ternyata masuk di semua kriteria itu. Saya ingat tuh Pak, ya. Saya potong ya. Iya boleh silakan. Saya ingat tuh Pak. Jadi bagi kalian yang dengerin podcast ini, kita tuh memang satu tempat kerja. Kita satu tempat kerja, kita sering ngobrol, bahkan kita bertukar pikiran. Kita menjalani suatu hubungan pun dia memulai yang baru, gue pun memulai yang baru. Anggaplah kita galau-galau, bucin-bucinan berdua gitu. Gue ingat di suatu pagi, Lang gue nyaman. Ya, dia ngomong gitu tuh si Aldo, Lang gue nyaman gitu. Ya terus kenapa? Itu first thing to say in the morning ya. First thing to say in the morning. Ketika masuk kantor, sebelum ngomongin kerjaan, hal itu keluar dulu. Sorry bagi GM kita, Bapak FC. Bapak FC gitu kan. Jadi Lang gue nyaman, gue seneng ada di dia, gue kangen. Gue tuh, dia memberikan gue ruang untuk rindu, dia memberikan gue ketertarikan yang berlebih pada wanita tersebut. Tapi gue ingat banget tuh, dia bilang tapi gue kurang satu piece gitu. Yang gue nggak tahu apa loh. Iya, waktu itu dia nggak tahu apa. Dia bilang kurang satu piece yang gue belum bisa menjadikan dia seorang pacar waktu itu ya. Gue bukannya sok bijak atau gimana, tapi ya umur gue mungkin agak tua lebih sedikit aja dibandingkan dia, dan gue pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Sebenarnya yang gue jawab adalah, kalau lo udah jadiin dia menjalin hubungan yang pasti berkomitmen, lo akan menemukan peace itu dalam bentuk apapun ya. Hingga akhirnya dia ada duduk di sini merasakan apa yang terjadi sekarang, dan lu bisa ngelupain mantan lo dong sekarang. Mungkin tidak melupakan, kenangannya pasti bakalan selalu ada. Apalagi nggak bentar kan, itu lama ya, lumayan ya. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Gue aja nggak pernah 2 tahun. Itu lumayan, pasti ada kenangan-kenangan yang dibuat. Cuma apakah kita harus memaksakan dengan orang tersebut karena kenangannya, karena hubungannya, karena umur hubungannya? Kalau menurut gue sih kayaknya enggak. Ya udah, lu start kalau memang dia, ya udah iya dia. Lu harus bisa tegas lah sama diri lu sendiri. Sebelum lu bisa tegas sama orang lain, sebelum lu bisa tegas sama apa keputusan lo, ya lu harus bisa tegas sama diri lu sendiri sih. Itu yang kemarin gue omongin lo ya. Ini kayak agak menyerempet ke ceritanya, ke cerita lu juga kayaknya ya. Bukan, saya masih serupa sebenarnya, bukan masalah panjang hubungannya. Bener. Sudah berapa lama? Iya, benar, betul. Tapi koneksinya. Koneksinya. Ya. Nanti di podcast selanjutnya kita akan curhat sendiri. Saya akan curhat sendiri. Membuka kartu juga. Oke. Nanti Itu nanti aja ya. Nanti ya. Oke ya. Jadi memang di situ ada suatu keraguan gitu loh. Saat itu kayak nyaman iya, sayang iya, tapi terus kok ada yang kurang gitu loh. Dan kalau ditanya, have I found the missing piece right now? Sudah. Gitu loh. Karena memang semenjak saat itu, jadi kita memulai hubungan yang resmi ya sebagai pacar. Ada quotes nih. Lu tidak harus menemukan sesuatu yang hilang, tapi yang hilang itu bakalan datang dengan sendiri ya, tanpa lu harus cari. Begitu loh. Betul sekali. itu ya, totally can relate ya. Oke, nah. Jadi hubungan kita official itu di tanggal 13 Agustus. 13. Bukannya bagi orang Cina itu 13 sangat buruk, bro. Ini rasis ini. Enggak, saya tidak rasis. Saya pernah loh. Udah oke, cukup sampai sana aja. Dia singkan ya, Pak. Iya. Buana saya. Oke, jadi 13 itu pertama gue nggak percaya sama yang kayak gitu. Ya udah, tanggal itu adalah sebuah tanggal. Mau itu 4, mau itu 13. Dan malah cewek gue ini yang baru nyadar. Ulang tahun gue tanggal 11, ulang tahun dia tanggal 12.
Kita jadian tanggal 13. Dan Kayak beruntun Iya. gitu. Terus Bapak Gilang jadian tanggal 31. Saya Oke. 13. Aduh. Ada ya, saya tidak settingan loh itu, Pak. Oke. Nah, jadi akhirnya tanggal 13 kita menjalin hubungan yang official di situ, dan ya itu, semenjak hari itu rasanya tuh beda loh, Lang. Dari Iya. yang sebelumnya temen yang deket, yang terus sebagai seorang pacar tuh rasanya beda banget. Beda. Heeh. Maksudnya menurut gue ya, yang gue pikirin saat waktu itu, kalian nggak ada komitmen. Pertama, yang kedua, kalian akan merasa gengsi untuk ngomongin gue tuh kangen banget sama lo gitu. Itu kalau ada orang yang nggak punya hubungan, pasti akan gue harus menjaga diri gue sebagai perempuan, gue juga menjaga diri gue sebagai laki-laki. Pride gue tidak boleh disenggol sama sekali. Tapi kalau kalian udah pacaran, beb, I miss you, kayak gitu kan normal gitu loh, is normal. Itu part yang lu hilang sebenarnya, menurut gue ya. Maybe it's true gitu loh. Semenjak pacaran itu apa ya? Ya oke, sekarang masih baru lah, bisa dibilang masih kasmaran, masih baru, masih awal-awal. Ya oke lah, gue terima lah kalau orang ngomong kayak gitu. Tapi gini, gue itu open up ke cewek gue soal hal-hal yang gue baru buka ke orang atau mungkin pasangan gue ketika gue dan orang itu tuh sudah kenal lama, 6 bulan sampai setahun lah at least gitu. Soal Saya juga merasakan. ya, Saya juga jadi merasakan kok, Pak. topik pembahasannya apa? Kayak financial plan, kayak kedepannya seperti apa. Pastinya juga di umur segini pasti kita udah mulai mikirin soal pernikahan nantinya. Dan itu apa? Iya. Setelah menikah apa? Iya, jadi intinya semua rencana kedepannya yang mungkin itu sebenarnya agak private ya, dan itu bukan sesuatu yang kita share gitu aja ke orang yang mungkin kita baru kenal gitu loh. Tapi karena memang koneksi ya, mungkin yang gue bilang ya gitu. Jadi gini, gue tuh pernah dengar dulu ya, suatu quote mungkin, suatu kepercayaan bahwa manusia itu sebenarnya dilahirkan sebagai pasangan, cowok dan cewek gitu, man and woman. And then suatu saat the greater power itu memisahkan mereka. Dan makanya tujuan hidup dari seorang manusia adalah mencari the other half, mencari soulmate mereka gitu. Dan otomatis ketika lu mungkin ketemu dengan soulmate lu, di situ tuh lu akan langsung merasakan perasaan yang beda yang tidak akan lu rasakan ke orang lain selama apapun lu sudah kenal orang lain itu gitu. Dan lu tidak pernah bisa mendinai perasaan tersebut. Betul. Walaupun itu umurnya pendek, walaupun lu baru kenal kayak 2 minggu, seminggu, lu tidak akan bisa mendinai. Orang lain mungkin bisa bilang, anjir lu baru banget lu udah ngomongin begini, lu baru banget lu udah membangun hubungan, kemarin lu udah hubungan lama, kan harusnya lu. Setiap orang healing itu waktunya beda-beda. Kita nggak bisa matokin, lu kalau pacaran lama, pacaran 5 tahun, lu harus healing selama 1 tahun. Nggak bisa kayak begitu. Itu yang gue percaya sih. Iya, dan gue setuju banget sama itu gitu. Karena itu gue merasakan sendiri gitu loh. Dan jadi hal-hal yang bisa dibilang mungkin private, yang baru gue share setelah kenal sama orang lama itu, sudah gue share sekarang. Kita pacaran berarti dari tanggal 13 Agustus, sekarang belum sebulan, besok sebulan kan, besok tanggal 13. Iya, nah, besok tanggal 13 gitu loh. Dan itu udah gue buka gitu loh. Udah gue buka kartu gue. Dan dari dia juga seperti itu gitu loh. Jadi ini bukan cuman satu hal yang gue rasakan sendiri dan dia tidak ngerasain itu. Tapi itu dirasakan oleh kita berdua, sparknya, connectionnya gitu. Dan kalau misalnya ditanya, kok bisa sih ngerasain kayak gitu? Well, I wish I know the answer gitu loh. Karena gue juga nggak tahu. Karena intinya rasanya tuh kayak ketika udah bareng, ketika ya sekarang yang gue rasain setiap kali gue ngelihat dia, ini cheesy banget gue tahu, tapi setiap kali gue ngelihat dia, setiap kali ketemu tuh kayak apa ya, yang gue rasain adalah gue kadang tuh masih senyum-senyum sendiri gitu loh, kayak I'm so lucky to have her gitu loh. I'm so lucky that we share the same feelings gitu. Gitu loh. Gue tahu rasanya. Small things gitu loh. Yang mungkin orang-orang bilang itu cheesy, tapi ya itu yang gue rasain gitu loh. Dan semakin hari itu semakin kuat gitu loh. Dan kita juga memang sudah ngomong jauh ke depan. Kita sudah ngomongin soal ya our plan in the future. Dan sampai sekarang pun gak ada yang pushing the ego gitu loh. Dan menurut gue, cewek gue tuh tahu banget gimana handle gue ya, bisa dibilang. Karena gue tuh tipe orang yang ego banget. Jadi ketika dalam suatu relationship, gue pasti akan nge-push ego gue above anything else gitu. Dominan lah orangnya. Tapi dengan dia, gue tuh bisa apa ya? Gue bisa step back, gue bisa mundur dan nge-push ego gue gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh orang yang
bisa membuat gue merasakan seperti itu gitu loh. Dan pastinya bisa membuat gue merasa bahagia juga gitu setiap hari yang gue jalanin sama dia gitu. Ya gue juga sebenarnya gue mau sisipin cerita boleh nggak? Boleh ya? Kan cerita kita mirip. Iya, cerita kita mirip sebenarnya ya. Gue kenapa bilang gue merasakan apa yang apa yang Aldo rasain ya, sebenarnya gue lagi ada di fase itu, hampir di fase yang sama, mungkin dia lebih dulu sedikit. Beberapa minggu lebih awal. Iya, beberapa minggu lebih awal. Jadi kalau gue boleh cerita, gue tuh adore sama, dari zaman 2017 sampai sekarang tuh gue adore sama seseorang nih. After 3 years. Ya, after 3 years ya. Waduh, gue cheesy, gue nggak pernah kayak begini. And then di saat gue menyampingkan seluruh rules dan kriteria gue tuh nggak pernah melakukan hal ini ya. Gue biasanya setiap gue pacaran, gue punya putus dari ini berarti gue harus nyariin seperti ini, putus dari ini sini. Sebenarnya tips doang nih ya. Hubungan itu bukan dari ngukur nurunin egonya, ataupun ngukur nyari yang sabar, ataupun nyari yang mengerti. Orang nyari yang mengerti gak ada yang bisa ngerti lo selain ibu lo sendiri, nyokap lo sendiri. Gue sih percaya, gue nemuin jawabannya adalah gimana cara kita berkomunikasi yang sehat. Itu adalah kunci utama dari suatu hubungan. Gue menjalankan itu sekarang ya. Gue tidak pernah melihat gue harus cari cewek yang cakep. Berarti gak cakep dong lagi bilang. Cakep. Okay. Enggak, maksudnya ya at the moment aja. Enggak bercanda. Itu sendiri nanti ya. Iya. Jadi menurut gue itu hal yang wajar. Misalnya orang tuh nggak menemukan dia yang dia cari, mau bisa mengerti lo, itu hal yang wajar, tidak bisa menemukan itu. Cuma tips aja buat kalian yang baru ngejalanin hubungan, atau enggak kalian ingin berjalan yang lebih serius lagi, komunikasi yang sehat itu penting. Gimana cara lo gue ngobrol sama lo, nggak ada ego yang keluar, nggak ada gengsi yang keluar, dan ketika gue ngelakuin ini perasaan lo gimana, itu tuh penting untuk memahami hal tersebut. Gue setuju banget, dan kalau gue boleh nambahin, intinya it all goes down to the smallest detail. Jadi perasaan sekecil apapun yang mungkin kadang cuma overthinking. Menurut gue itu perlu dikomunikasikan juga gitu loh. Dan karena bakal jadi kecil bakal jadi meledak, dan meledaknya itu gede gitu loh. Betul sekali. Jadi komunikasi itu penting, gue setuju banget. Dan yang gue rasain sekarang dengan ya cewek gue ini adalah komunikasi kita tuh memang lancar banget gitu loh. Dan komunikasi itu yang jadi kunci utamanya gitu loh. Di luar semua kecocokan kita tadi, di luar semua yang kita rasain, komunikasi itu jadi pengikat lah gitu loh. Nah, jadi moving on, gue bisa dibilang sekarang gue ngerasa apa ya, bahagia dengan hidup gue sekarang. Gue sangat bersyukur dengan apa yang gue rasakan, dengan apa yang terjadi gitu loh. Dan meskipun ya kondisi sekarang lagi COVID juga, bisnis di mana-mana going down, kita semua merasakan itu. Tapi ya gue bersyukur gitu loh, karena keadaan seperti ini gue bisa bertemu dengan cewek gue yang sekarang. Mungkin kalau gue tidak adanya COVID ini, yang sudah jadi cewek gue sekarang, yang udah jadi cewek gue sekarang, yang gue idolain dari tahun 2017, gue nggak akan pernah ketemu, dan dia nggak mungkin akan putus dari pacarnya waktu itu ya. Dan kalau tanpa COVID, gue mungkin tidak akan putus juga dengan mantan gue, dan gue juga mungkin tidak akan ketemu dengan cewek gue yang sekarang gitu. Jadi ya selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Kita ambil positifnya saja gitu. Dan kayak yang tadi gue bilang, ini hari yang spesial untuk cewek gue. Dari tadi gue ngomong cewek gue. Siapa sih sebenarnya? Siapa sih? Iya. Saya sih tahu Pak, cuma saya mau ngomong aja. Jadi langsung aja gue buka namanya. Untuk kamu yang nonton, pastinya sekarang kamu lagi nonton, Komang Putri Paramita Yustina. Happy birthday untuk kamu, selamat ulang tahun. I'm wishing you nothing but the best in life. Aku berharap semoga kamu juga semakin sayang sama keluarga, sama teman-teman. Keep being who you are, keep being positive. Dan aku harap kita berdua bisa terus sama-sama menjalani chapter baru di hidup kita berdua ya. Dan writing our happy ending.
yang dimana juga kita sama-sama udah ya kind of talk about it juga, dan aku sayang sama kamu. Ya. Cheesy banget sih lo bro. Parah sih. Hati-hati nggak bisa bawa. Aku sayang sama kamu, dan aku harap juga kita bisa langgeng, kita bisa rukun. Kayak keluarga ya, punya rukun gitu ya. Iya dong, kan maksudnya namanya juga marriage Indian kan, itu bukan cuma antara dua orang, tapi kan juga keluarganya juga jadi saling dekat dan saling kenal gitu. Ya kita sama-sama membangun masa depan kita bareng, dan I'm so grateful to have you in my life, dan you are much better than anyone that I could ask for gitu. Aku bersyukur banget bisa kenal, bisa punya kamu di hidup aku, dan makasih ya sudah datang di hidup aku dan make it so much better. Oke, status kita sama nih. Iya. Terima kasih sudah hadir di hidup Terima kita. kasih sudah hadir di hidup kita. Iya, kalau dari gue sih happy birthday buat Mita aja. Intinya adalah apa yang sudah lu bangun sekarang, perasaan yang sudah lu bangun sekarang, perhatian, care-nya jangan pernah dirubah sampai maut memisahkan. Itu adalah kuncinya sebenarnya. Tidak berubah. Membangun suatu hubungan itu gampang, meruntuhkan suatu hubungan itu gampang, mempertahankan suatu hubungan itu yang susah. Dan Itu selama kita terus berkomunikasi pastinya, amin, itu pasti akan terus bertahan gitu. Itu aja. I'm wishing you a great day juga. Ketika kamu nonton video ini, mungkin aku ada di sebelah kamu ya, I don't know. Oke, jadi ini videonya sebenarnya sudah maju beberapa hari sebelum dia ulang tahun. Kan Pak Gilang perlu waktu mengedit ya, sebagai host dari SPBU ya. Jadi saya dikasih free stay ya Pak. Ya, jadi we enjoy the moment. Let's just enjoy the moment. And I cannot help but always telling yourself that I really appreciate that you are in my life, and I love you so much. Oke, udah segitu aja Pak. Segitu aja sharing. Okay. Happy birthday pastinya. Thank you buat semua yang udah nonton. Mungkin ini agak sedikit beda dari konsep sebelumnya. Ini adalah mungkin kita bisa kasih nama bukan SPBU ya, mungkin lebih ke arah tongkrongan. Nanti yang konten-konten kayak begini bakalan sering sih, gue juga udah ada mikirin konsep untuk yang konten-konten yang no sensor sama sekali seperti ini. Kayak video sebelumnya tuh, video sebelumnya pun kita nggak ada sensor sama sekali. Memang kalau ada orang yang berani untuk gue mau ngeliatin muka gue, ya udah gue akan nyediain platformnya. Ini bukan proyek yang buat serius-serius banget. Kita tidak mengincar iklan, kita tidak mengincar AdSense. Kalau misalnya ada AdSense yang masuk, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya sudah. Memberikan platform untuk orang-orang untuk share. Iya, itu benar. yang penting. Aslinya memang gue suka ngobrol aja sih sebenarnya, makanya ini konten ada. Oke, thank you. Nanti see you on the next podcast. Bye bye. Thank you.